wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya. Tadi kita baru saja mendengarkan pembacaan putusan perkara nomor 50 yang diajukan oleh masih RRT waktu itu ya, Roy Rismond Tifa atau Tifa Roy Rismond, dan kita tahu bahwa hasilnya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi begini kawan-kawan semua ya. Pertama, saya pribadi karena dinyatakan tidak dapat diterima, ya kita ingin mengajukan lagi mungkin sampai kemudian kasus ini disidangkan dengan saksi dan ahli. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat alasan tidak dapat diterimanya, menurut saya agak terlalu sederhana. Karena satu, hakim tidak bisa menemukan kaitan antara pasal yang dimohonkan dengan kerugian konstitusional pemohon. Ini menurut saya agak aneh. Kan mereka sepatutnya tahu bahwa pasal-pasal yang dimohonkan itu adalah pasal-pasal yang terkait dengan penersangkaan Mas Roy dan Dr. Tifa, ya kan, Mas Rismond. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, saya merasa aneh. Salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Mas Roy, Dr. Tifa dan Rismond adalah hak atas kepastian hukum, hak atas perlindungan dan lain sebagainya. Nah, pemberlakuan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kepastian. Bagaimana mungkin orang melakukan penelitian tiba-tiba kemudian dijadikan tersangka? Tuh. Lalu berikutnya dia berkeberatan bahwa peneliti hanya peneliti yang dilindungi, hanya akademisi yang dilindungi, hanya aktivis yang dilindungi. Nah, kalau memang hakim MK mau melebarkan permohonan itu, ya kan dia kan tidak ada halangan untuk mengatakan semua bisa kan gitu. Kita membatasi diri karena itulah kepentingan kita. Nanti ditanyakan kepentingan Anda apa? Makanya kepentingan kita katakan kepentingan kita adalah masalah ini adalah akademisi karena pernah mengajar. Dia juga aktivis, kita tahu aktivitas sosialnya. Kemudian dia juga sebagai peneliti. Kalau tidak ada buku-buku white paper. Nah, ke dalam 3 kelompok itulah kita ingin dorong. Kalau MK mengatakan nanti kalau dikabulkan bagaimana dengan kelompok lain? Ya silakan MK memutuskannya bahwa itu tidak hanya berlaku pada 3 kelompok ini, tapi juga berlaku pada kelompok yang lain. Kenapa menjadi sulit? Gitu. Nah, berikutnya lagi adalah MK kemudian mempermasalahkan petitum kita. Katanya petitum 79 tidak lazim. Lah, begini, kalau kita mengikuti perkembangan di MK ini, mohon maaf ya, beberapa hakim di antaranya kan tidak lebih lama kita dibandingkan saya, karena saya mengikuti MK dari periode pertama kan, sejak 2003 MK. Itu MK tuh yang namanya petitumnya itu berubah-ubah, petitumnya itu berkembang sedemikian rupa, nggak ada namanya satu pattern petitum itu atau satu pattern amar putusan. Dulu amar putusannya MK tuh hati-hati sekali membatalkan, mengabulkan, kemudian menolak dan menyatakan tidak dapat diterima, cuma 3 saja. Tapi kemudian ada yang namanya conditional unconstitutional, conditional constitutional dan lain sebagainya. Bahkan MK membuat tata cara untuk melakukan pencoblosan yang orang yang unregistered voters dan lain sebagainya. Jadi sudah berkembang sedemikian rupa. Kalau MK tidak mengatakan tidak lazim, banyak ketidaklaziman di MK yang kemudian akhirnya diterima sebagai sebuah kebiasaan, sebuah temuan hukum yang baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, apapun itu memang orang akan mengatakan, wah kalau ditolak akan dikira sekali lagi permohonan ini tidak ditolak. Ya, permohonan ini dinyatakan tidak dapat terima karena dianggap obskur. Nah, mengenai obskur menurut saya juga aneh. Menurut saya kenapa? Kalau obskur itu saya bisa terima kalau seandainya ada lawannya. Misalnya dalam sengketa pemilu, pihak lawan mengatakan kita obskur dalam rangka defense gitu. Tapi kalau MK yang mengatakan obskur, buat apa pesan kepenasihatan? Kan MK kan dalam sidang pendahuluan menasihati kita, dan atas nasihat itu kita perbaiki, ya kan? Kalau memang petitumnya obskur, kenapa tidak ada komplain tentang petitum tersebut? Kan aneh kan, tiba-tiba jadi obskur. Karena itu kita menganggap bahwa tidak ada pattern yang jelas di MK ini, mau-maunya aja. Apalagi kalau kita kaitkan dengan perkara nomor 90 yang Almas Sakit Biru, putusan Gibran. Nah, itu kok bisa diterima legal standing-nya? Padahal di Almas Sakit Biru kita nggak tahu tuh. Dia bilang dia mengagumi Gibran, kemudian dia juga mau jadi calon presiden. Itu kan ngarang banget. Dia usianya
usianya sendiri waktu itu masih mahasiswa. Lalu kemudian dia diterima legal standing. Nah, ini Mas Roy sudah jelas bahwa pasal-pasal tersebut menersangkakan dia, kok nggak diterima legal standingnya, oke? Paham ya? Maksud saya, ya kita terima putusan MK, kita terima klaim kalau ditolak biasanya protes, tapi kita juga pakai rasionalitas dong ya, pakai logika yang benar. Tapi apapun itu, kita tidak akan berhenti karena ini belum masuk substansi, kita ajukan lagi dan yang lebih tegas. Kita tidak lagi mungkin minta tafsir-tafsir, kita minta batalin semua aja, jelas. Ya kan, perkara kemudian nanti batasnya sampai mana kita lihat MK, dan mudah-mudahan MK juga kemudian tiba-tiba tidak mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusional. Masa orang baru ditahan di penjara dulu baru ada kerugian konstitusional? Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Silakan ada rekan media, rekan lawyer lain yang mau menyampaikan, silakan. Mantap. Terima kasih rekan Happy. Pertama, tentu saja harapan kita tinggi ya terhadap MK. Dan kita berharap Hakim Konstitusi itu punya namanya kewenangan untuk positif legislator. Sekarang dia hanya menjadi negatif legislator. Karena kerugian warga negara terkait dengan apa, Mas Roy dan kemudian Dr. Tifa itu adalah kriminalisasi yang menurut saya butuh dukungan kuat daripada MK. Dan itu tentu saja tadi Mas rekan Repli bilang bahwa kita akan minta kepada prinsipal Tifa dan Mas Roy ya, ini dua saja nih untuk kemudian di Troya untuk kemudian kita ajukan kembali. Berharap nanti pada petitumnya kita tidak lagi menyatakan bahwa konstitusional syarat, kita serahkan aja untuk kemudian kita batalkan pasal-pasal tersebut, sehingga kemudian serahkan kepada hakim MK apakah dia menggunakan apa konstitusional atau tidak. Yang pasti catatan kemarin tadi pada pas petitum 1 sampai 9 ada beberapa yang kita cantumkan bahwa keinginan kita adalah conditionally unconstitutional. Itu yang kita ajukan, sehingga kalau kemudian kita akan coba rubah, kita akan ralat persetujuan dari prinsipal, maka kemudian kita majukan lagi setelah lebaran. Ya, Mas Roy. Mungkin itu saja catatannya untuk kemudian sidang hari ini. Oke, siap. Kami ada dua pertanyaan mungkin terkait dengan ini. Sebelum Mas Roy ya. Yang pertama soal tadi kan MK juga sempat menyinggung subjek hukum ya, yang tadi ada 3 yang dibatasi. Kemudian kita meminta agar ini bersifat erga omnes untuk semua. Kemudian yang kedua terkait dengan pengajuan ulang atau permohonan kembali itu apakah akan 2 orang saja, karena kita melihat kan salah satunya pasti. Oke. Untuk pertama tadi ya kita akan ikuti kemauan MK. MK minta erga omnes, kan kita kan tadi minta pembatasan untuk peneliti, kemudian untuk akademisi dan aktivis. Karena itulah yang rentan dikriminalisasi. Tetapi pasal ini kan ada juga kaitannya dengan warga biasa sebenarnya kan, yang perlu perlindungan. Nah, pada awalnya kita berpikir ya sudah 3 kelompok ini saja yang dilindungi. Tapi kalau MK maunya oke, semua kelompok lebih luas, ya kita nanti akan ajukan lagi. Betul. Yang kedua, sejak Rismond mengajukan restoratif justice dan kemudian ke Solo ya dengan pengawalan ketat oleh penyidik gitu, kita sudah memutuskan tidak lagi menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum Rismond. Dan kebetulan Mas Roy dan Dr. Tifa sebagai prinsipal itu sudah menarik mandat Bala RRT. Jadi Bala RRT sudah dibubarkan dan membentuk Troya. Membentuk wadah baru namanya Troya Tifa Royce Advocates. Nah, dengan 2 prinsipal. Jadi kalau kita mau mengajukan lagi, ya tentu kita akan dengan 2 orang ini saja. Tidak mungkin kita mengajukan orang yang katakanlah sudah tidak sejalan. Kami